Relaksi makna kata nama Liputra TKR1. Relaksi makna adalah salah satu topik yang dibahas dalam bidang semantik. Di sini hubungan kata, frasa, bahkan kalimat yang saling berhubungan dapat mencerminkan perluasan, persamaan, pertentangan, dan ketercakupan makna. Homonymi terdapat 3 golongan homonymi, yakni homogram, homofon, serta hubungan keduanya yang disebut homonim. Homogram adalah 2 kata dengan ejaan yang sama memiliki perbedaan pelafalan, bunyi, dan pemaknaan. Misalnya apel, upacara, dan apel, buah. Sementara itu, homofon adalah 2 kata yang sama dalam pelafalan tetapi berbeda secara pengejaan dan pemaknaan, seperti sanksi, dan pula penggabungan homofon dan homogram seperti tahu serba serba. Mengerti sesudah melihat, menyaksikan, mengalami, dan sebagainya. Dan tahu sebagai umumnya makanan dari keledai putih yang digiling halus-halus, direbus, dan dicetak. Polisemi, terkadang suatu kata bisa memiliki lebih dari 1 makna. Sebut saja kata tangan yang bisa bermakna anggota badan dari suku sampai ke ujung jari, atau dari pergelangan sampai ujung jari, dan kekuasaan pengaruh pemerintah. Meskipun kedua makna tersebut berbeda, arti yang pertama maupun kedua memiliki hubungan yang disebut polisemi. Yang polisemi menambahkan bahwa biasanya makna pertama yang tercantum di dalam kamus merupakan makna leksikal, denotatif, atau konseptual. Sementara itu, makna yang kedua adalah hasil dari pengembangan komponen makna. Sinonimi dan antonimi. Tentu kita sudah familiar dengan sinonim atau sinonimi adalah relasi makna dalam kata-kata yang memiliki kesamaan atau keberadaan arti. Perlu diketahui bahwa relasi sinonimi bersifat 2 arah. Apabila A bersinonim dengan B, berarti B juga bersinonim dengan A. Contoh 2 kata yang bersinonim adalah betul dan benar, matahari dan surya, serta awan dan mega. Kebalikan dari sinonim ini adalah antonim yang relasi maknanya saling bertentangan. Contohnya adalah panas dingin, suami dan istri, serta tajam dan tumpul. Hiponimi adalah relasi makna yang berkaitan dengan peliputan makna spesifik dalam makna generik, misalnya anjing, burung, dan belalang, yang berhiponim dengan binatang, serta mawar, melati, dan anggrek yang berhiponim dengan bunga. Sebagai subordinat, bunga dan binatang disebut sebagai hiperonim. Sementara itu, anjing, burung, belalang, dan mawar, melati, anggrek adalah kohiponim. Meronimi, relasi makna jenis ini dengan hiponimi, yakni makna dalam pronomi tidak menyiratkan perbedaan searah. Relasi makna di sini dapat dianalogikan seperti A merupakan bagian dari B. Contoh meronimi dapat kita temukan pada atap sebagai bagian dari rumah, kantong sebagai bagian dari celana, dan roda sebagai bagian dari mobil. Rujukan Sir Abdul 2007, Linguistik Umum, Jakarta, Wineka Cipta. Kuskartatika DKK ed. 2005, Pesona Bahasa, Langkah Awal Memahami Linguistik, Jakarta, penerbitan PT Gramedia Pusaka Utama. Faktor ketidakmungkinan untuk menukar sebuah kata dengan kata lain yang bersinonimi antara lain: 1. Faktor waktu, misalnya kata hulu balang bersinonim dengan
kata komandan, namun keduanya tidak mudah dipertukarkan karena kata lubang hanya cocok untuk situasi kuno, klasik, atau arkais, sedangkan kata komandan hanya cocok untuk di situasi modern atau masa kini. 2. Faktor tempat atau daerah. Misalnya kata saya dan beta adalah bersinonim, tetapi kata beta hanya cocok untuk digunakan dalam konteks pemakaian bahasa Indonesia Timur atau Maluku, sedangkan kata saya dapat digunakan secara umum di mana saja. 3. Faktor sosial. Misalnya kata aku dan saya adalah dua buah kata yang bersinonim, tetapi kata aku hanya dapat digunakan untuk teman sebaya dan tidak dapat digunakan kepada orang yang lebih tua atau yang berstatus sosial lebih tinggi. 4. Faktor bidang kegiatan. Misalnya kata tasawuf, kebatinan, dan mistik adalah 3 buah kata bersinonim, namun kata tasawuf hanya lazim dalam agama Islam, kata kebatinan untuk yang bukan Islam, dan kata mistik untuk sebuah agama. 5. Faktor nuansa makna. Misalnya kata-kata melihat, melotot, meninjau, dan mengintip. Kata melihat bisa digunakan secara umum, tetapi kata melihat hanya digunakan untuk menyatakan bahwa melihat dengan sudut mata kita. Kata melotot hanya digunakan untuk melihat dengan mata terbuka lebar. Kata meninjau hanya digunakan untuk melihat dari tempat jauh atau tempat tinggi, dan kata mengintip hanya cocok digunakan untuk melihat dari celah yang sempit. Sinonim dalam persamaan kata atau kata-kata yang sama maknanya. Pertanyaan ini jelas kurang tepat sebab selain yang sama bukan maknanya. Yang bersinonim pun bukan hanya kata dengan kata, tetapi juga banyak terjadi antara satuan-satuan bahasa lain. Contohnya sinonim antara form atau bebas dengan form atau terkait, seperti antara dia dengannya. Antara saya dengan ku adalah kalimat 1 minta bantuan dia, 2 bukan teman saya, minta bantuannya bukan temanku. B. Sinonim antara kata dengan kata, seperti antara mati dengan meninggal, antara buruk dengan jelek, antara bunga dengan puspa, dan sebagainya. C. Sinonim antara kata dengan frase atau sebaliknya, misalnya antara meninggal dengan tutup usia, antara pencuri dengan tamu yang tidak diundang, antara tidak boleh tidak dengan halus. D. Sinonim antara frase dengan frase, misalnya antara ayah, ibu, dan orang tua, antara meninggal dunia dengan berpulang ke rumah tua. Sinonim antara kalimat dengan kalimat, seperti adik menendang bola dengan bola tendang adik. Akhirnya mengenai sinonim dan beberapa hal yang perlu diperhatikan. 1. Tidak semua kata dalam bahasa Indonesia mempunyai sinonim, misalnya kata beras, salju, batu, dan kuning. 2. Kata-kata yang bersinonim pada bentuk dasar tetapi tidak pada bentuk jadian, misalnya kata dengan betul, tapi kata kebenaran tidak bersinonim dengan kata kebetulan. 3. Ada kata-kata yang tidak memiliki sinonim pada bentuk dasar tetapi memiliki sinonim pada bentuk jadian. Misalnya kata jembur tidak mempunyai sinonim, tetapi kata menjemur adalah sinonimnya, yaitu pengeringan, dan berjemur bersinonim dengan berpanas. 4. Ada kata-kata dalam arti sebenarnya tidak mempunyai sinonim, tetapi dalam arti kiasan justru memiliki sinonim. Misalnya kata hitam dalam makna sebenarnya tidak ada sinonimnya, tapi dalam arti kiasan ada sinonimnya, yaitu gelap, mesum, buruk, jahat, dan tidak menentu.